Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai alam semesta itu seperti apa, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Petrus Bagas Adi dari Prodi Geofisika, Fakultas MIPA, Universitas Indonesia. Baik, alam semesta ini mengenai judul alam semesta ini saya membagi menjadi dua bagian supaya bisa lebih paham lagi atau lebih menjelaskan secara rinci. Yang pertama itu ada definisi dan skala alam semesta. Yang kedua itu ada galaksi dan jenis-jenisnya. Untuk yang pertama itu mengenai definisi. Definisinya itu alam semesta itu adalah seluruh materi, energi, ruang, dan waktu yang ada. Mencakup apa? Mencakup segala sesuatu seperti partikel subatomik yang paling kecil hingga galaksi dan gus galaksi yang paling besar. Nah itu. Untuk skala alam semesta sendiri itu bisa dibilang yang baru teramati itu diameter alam semesta itu sekitar 93 miliar tahun cahaya. Terus yang kedua itu jarak bumi sebagai pusat ke ujung alam semesta yang teramati sekitar 46,5 miliar tahun cahaya ke segala arah. Terus yang terakhir itu ada volumenya. Volume alam semesta itu yang baru teramati juga sekitar 3,57 dikali 10.803,57 dikali 1080 meter kubik. Itu merupakan nilai yang paling besar. Ya hanya perkiraan ya sementara yang bisa dijadikan sebagai nilai acuan dari besaran alam semesta yang baru teramati. Oke, selanjutnya itu adalah jenis-jenis galaksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 jenis galaksi yang ada. Yang saya tahu mengenai galaksi ada galaksi spiral, galaksi elips, ini galaksi spiral, ini galaksi elips. Terus yang ketiga itu galaksi regular dan yang terakhir itu galaksi lentikular. Oke, saya akan menjelaskan mengenai definisinya masing-masing. Yang pertama, galaksi spiral. Galaksi spiral itu ciri-cirinya itu memiliki piringan datar yang berputar dengan lengan spiral yang menonjol keluar dari tonjolan pusat. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Terus contohnya itu galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda. Yang kedua itu galaksi elips, ini seperti ini. Galaksi ini memiliki bentuk elips ya, seperti gambar, sama ya bentuknya, mulai dari hampir bulat hingga sangat lonjong dan tidak memiliki struktur spiral yang jelas seperti galaksi spiral ya. Yang ketiga itu galaksi irregular. Jadi galaksi irregular itu artinya galaksi yang tidak memiliki bentuk teratur seperti galaksi spiral maupun galaksi elips ya. Itu terjadi itu karena interaksi gravitasi dengan galaksi lain sehingga bentuknya tidak teratur seperti kedua galaksi sebelumnya. Yang terakhir itu galaksi lentikular. Jadi galaksi ini merupakan jenis perantara antara galaksi spiral dan galaksi elips. Galaksi ini memiliki piringan dan tonjolan pusat seperti galaksi spiral, tetapi dia memiliki lengan spiral yang terlalu menonjol seperti galaksi spiral ini. Baik, itu definisi mengenai beberapa jenis galaksi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai galaksi Bima Sakti. Jadi saya akan menjelaskan mengenai jenis, terus lokasi tata surya kita, ukuran dan usia dari galaksi Bima Sakti maupun lubang hitam pusat yang berada di galaksi Bima Sakti. Untuk jenisnya itu, jenis galaksi Bima Sakti itu adalah galaksi spiral yang memiliki struktur bintang di pusatnya ya. Selain itu, lengan-lengannya itu berbentuk memiliki spiral panjang ya, yang terlihat jelas. Terus yang kedua itu lokasi tata surya itu ya berada di salah satu lengan spiral utama ya di galaksi Bima Sakti, yaitu lengan Orion namanya, sekitar 27.000 tahun cahaya dari pusat galaksi.
Untuk ukurannya itu galaksi Bima Sakti itu memiliki diameter sekitar 100.000 tahun cahaya dan diperkirakan berusia 13,6 miliar tahun. Ya, bisa dibilang itu usia yang sangat tua, hampir menyamai usia pembentukan alam semesta. Terus yang terakhir itu ada lubang hitam sebagai pusat galaksi ini, yang diberi nama Sagittarius A. Itu merupakan lubang hitam supermasif. Baik yang terakhir itu mengenai struktur dari galaksi. Ini hanyalah tambahan saja ya. Baik yang pertama itu ada bagian piringan atau disk. Bayangkan piringan ini seperti cakram yang tipis berputar. Di dalam piringan ini terdapat banyak bintang, gas, dan debu. Tata surya kita atau yang berisi mengenai bumi dan planet-planet lainnya juga berada di bagian piringan ini. Piringan ini biasanya terlihat seperti bentuk spiral dengan lengan yang berputar mengelilingi pusatnya ya, seperti ini. Terus yang kedua itu ada tonjolan pusat. Ini adalah bagian galaksi yang di tengah berbentuk padat dan bulat. Di dalam tonjolan ini kebanyakan bintang-bintang yang memiliki usia lebih tua, lebih tua dari tata surya kita ya, atau daripada matahari. Tonjolan ini berada di pusat galaksi dan biasanya berwarna lebih kekuningan karena bintang-bintang tersebut lebih tua, jadinya warnanya agak kuning-kuning gitu. Terus yang kedua itu ada halo. Halo itu adalah area besar. Ya, ini area besar yang mengelilingi piringan dan tonjolan pusat. Bagian ini agak jarang dan tidak terlalu padat. Di halo itu terdapat gugusan bola, yaitu kumpulan bintang-bintang yang sangat tua serta bintang-bintang lain yang tersebar. Nah, yang terakhir itu adalah palang. Palang itu adalah struktur seperti batang yang terletak di pusat galaksi. Yang hal ini membuat galaksi terlihat seperti memiliki bentuk yang memanjang di tengahnya. Di area ini bintang-bintang bergerak dengan cara yang lebih teratur dan membentuk orbit yang memanjang, bukan melingkar. Terus jadi ini bayangkan saja ya, galaksi seperti cakram besar yang berputar dengan berbagai bagian yang berbeda, pusat yang padat, lengan yang berputar, dan sebuah halo yang mengelilinginya. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai definisi alam semesta secara umum dan juga beberapa bagian-bagiannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhtar Sa'dan dan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata surya. Tata surya atau yang kita kenal dengan solar system adalah sistem gravitasi yang terdiri dari matahari dan semua objek yang mengorbitnya. Objek ini termasuk 8 planet yang dikategorikan menjadi planet dalam atau inner planet dan planet luar atau outer planet, serta planet katai, asteroid, komet, dan benda kecil lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur tata surya kita yang berpusat di matahari dan mengandung 99,86% massa seluruh tata surya. Selanjutnya ada zona planet dalam atau inner solar system yang terletak di antara matahari dan sabuk asteroid, berisi 4 planet berbatu atau terestrial yang berisikan planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Selanjutnya ada sabuk asteroid atau yang bisa disebut dengan asteroid belt. Ia adalah region yang terletak antara orbit Mars dan Jupiter, berisi banyak benda berbatu yang tidak beraturan bentuknya, yang kita sebut dengan asteroid. Selanjutnya di luar sana ada yang namanya zona planet luar atau outer solar system yang terletak di luar sabuk asteroid, berisi 4 raksasa gas, Jupiter dan Saturnus, juga Uranus dan Neptunus. Di luar orbit Neptunus ada wilayah Transneptunus yang berisi sabuk Kuiper dan sumber dari sebagian komet. Tadi kita sempat menyinggung tentang planet dalam dan planet luar saat kita membahas struktur tata surya kita. Sekarang kita akan menjelaskan lebih lanjut perbedaan antara planet dalam dan planet luar. Jadi planet dalam adalah 4 planet terdepan dan planet luar adalah 4 planet terjauh dari matahari kita. Perbedaannya ada di
jenis ukuran massa, komposisi, atmosfer, dan beberapa aspek lainnya. Jadi planet dalam lebih berisi dengan planet berbatu, tidak seperti planet luar yang berisi gas. Ukuran massa planet dalam lebih kecil dibanding planet luar yang biasanya lebih besar. Komposisi planet dalam adalah dari batuan dan logam, tidak seperti planet luar yang terdiri dari gas, hidrogen, es, dan metana. Atmosfer di planet dalam juga lebih tipis dibanding dengan planet luar yang memiliki atmosfer yang sangat tebal dan dalam. Planet dalam juga tidak memiliki cincin, tidak seperti planet luar yang semuanya memiliki cincin yang kompleks. Planet dalam juga tidak memiliki satelit. Jikalau punya juga hanya cuma sedikit, cuma seperti 1 dan 2 satelit saja, tidak seperti planet luar yang sampai puluhan. Jarak planet dalam ke matahari juga lebih dekat dibanding planet luar yang jaraknya lebih jauh. Lalu ada rentang waktu orbit yang jadi planet dalam lebih memiliki rentang waktu orbit yang lebih singkat dibanding planet luar yang bisa sampai 165 tahun di bumi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bumi kita, yang mana merupakan planet kehidupan yang unik. Keberadaannya ditopang oleh interaksi harmonis antara 3 lapisan utama. Yang pertama ada atmosfer, yaitu selubung gas yang kaya nitrogen dan oksigen, yang melindungi permukaan bumi dari radiasi berbahaya, sekaligus mengatur suhu planet kita. Di bawahnya ada hidrosfer, yang meliputi lautan, es, dan air tawar, yang tidak hanya membentuk 71% permukaan bumi, tetapi juga berperan sebagai pengatur iklim dan sumber kehidupan di bumi kita. Kedua sistem ini kemudian berinteraksi dengan lapisan batuan atau litosfer untuk menciptakan biosfer, yaitu sebuah zona dinamis tempat seluruh ekosistem berkembang, di mana atmosfer, air, dan daratan bersatu membentuk kondisi ideal bagi kelangsungan segala bentuk kehidupan di muka bumi kita. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang tata surya kita, tentang struktur tata surya, planet, dan bumi kita. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reinhard Kaisar. Saya dari jurusan Geofisika, NPM 25066167556. Saya di sini akan menjelaskan tentang posisi dan juga pergerakan bumi. Yang pertama, ada rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya dari barat ke timur. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali rotasi penuh adalah sekitar 23 jam 56 menit, yang sering kita bulatkan menjadi 24 jam. Rotasi inilah yang menyebabkan terjadinya pergantian siang dan juga malam. Selain itu, rotasi bumi juga menimbulkan efek lain, seperti perbedaan waktu di berbagai belahan dunia, dan efek Coriolis yang memengaruhi arah angin serta arus laut. Kecepatan rotasi di daerah ekuator cukup besar, yaitu sekitar 1670 km per jam. Dan yang kedua ada revolusi bumi. Selain berputar pada porosnya, bumi juga bergerak mengelilingi matahari dalam orbit berbentuk elips. Gerakan ini disebut revolusi. Satu kali revolusi bumi mengelilingi matahari memakan waktu sekitar 365 1/4 hari atau 1 tahun. Revolusi ini bersama dengan kemiringan sumbu bumi mengakibatkan terjadinya pergantian musim, seperti musim panas, gugur, dingin, dan juga musim semi di daerah subtropis. Pergantian musim ini menunjukkan betapa pentingnya revolusi bumi terhadap kehidupan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Yang ketiga ada kemiringan sumbu bumi. Sumbu rotasi bumi tidak tegak lurus terhadap bidang orbitnya, melainkan miring sekitar 23,5 derajat. Kemiringan sumbu ini membuat sinar matahari tidak jatuh tegak lurus terhadap permukaan bumi. Akibatnya, intensitas cahaya dan panas matahari yang diterima bumi berbeda-beda, tergantung lokasi dan juga waktu. Hal ini memengaruhi variasi iklim, pergantian musim, serta panjang siang dan juga malam di berbagai tempat. Misalnya, saat belahan bumi utara condong ke arah matahari, daerah tersebut akan mengalami musim panas, sementara belahan selatan mengalami musim dingin. Dan yang keempat ada gravitasi bumi dan bulan atau pasang surut. Bumi dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan dan juga matahari, namun pengaruh bulan lebih besar karena jaraknya lebih dekat. Gaya tarik gravitasi bulan inilah yang menyebabkan terjadinya pasang naik dan juga pasang surut air laut. Dalam satu hari biasanya terjadi 2 kali pasang naik dan juga 2 kali pasang surut. Fenomena ini sangat penting karena untuk ekosistem pesisir, siklus kehidupan biota laut, serta aktivitas manusia di laut seperti pelayaran dan juga perikanan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elriel Palitak. Jadi saya akan menjelaskan tentang evolusi awal bumi dalam tata surya. Yang pertama itu
Teori yang paling sering yang paling orang percaya yaitu tentang evolusi awal bumi dalam tata surya itu nebula teori, di mana tata surya terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu dari awan gas dan debu yang disebut nebula. Karena gravitasi, nebula ini menyusut, memadat dan membentuk matahari di pusatnya. Sisa materi di sekitarnya berputar membentuk cakram yang kemudian menggumpal menjadi planetesimal atau proplanet hingga menjadi planet. Planet dalam termasuk bumi terbentuk dari batuan dan logam, sedangkan planet luar terbentuk dari gas. Setelah melalui tabrakan dan perubahan, tata surya menjadi stabil seperti sekarang. Lalu dinamika bumi. Dinamika bumi adalah perubahan dan pergerakan yang terjadi di dalam maupun di permukaan bumi akibat adanya energi dari dalam dan luar bumi. Maksud saya energi dari dalam bumi disebut gaya endogen yang menimbulkan proses tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi, sehingga membentuk pegunungan, patahan, serta lipatan. Sementara itu, energi dari luar bumi disebut eksogen, yang meliputi pelapukan, erosi, dan sedimentasi, sehingga membentuk dan mengubah permukaan bumi seperti lembah, sungai, pantai, dan dataran. Gabungan kedua gaya ini menyebabkan bentuk muka bumi selalu berubah dari waktu ke waktu. Terus interior bumi, yang pertama itu ada litosfer, lapisan paling luar bumi, terdiri dari kerak dan bagian paling atas mantel. Tebalnya sekitar 100 km, padat dan kaku, terbagi menjadi lempeng tektonik yang bergerak di atas astenosfer. Lalu ada astenosfer terletak di bawah litosfer, bagian dari mantel atas, bersifat plastis semi cair sehingga memungkinkan lempeng tektonik bergerak. Tebalnya sekitar 100 sampai 350 km. Terus ada mantel bawah berada di astenosfer hingga kedalaman sekitar 2900 km. Padat tetapi masih bisa mengalir sangat lambat karena suhunya tinggi, menyumbang sebagian besar volume bumi. Terus inti luar, lapisan cair yang tersusun dari besi dan nikel. Tebalnya sekitar 2200 km. Pergerakan cairan logam di sini menghasilkan medan magnet di bumi. Terus inti dalam. Inti dalam adalah lapisan terdalam bumi, padat karena tekanan sangat besar. Terus tersusun dari besi dan nikel. Radiusnya sekitar 1220 km. Perkenalkan, nama saya Alfianus Samuel Jikonia Sinaga dengan nomor NPM 25066640490. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa bumi sebagai planet yang dihuni. Pertama-tama, bumi adalah planet yang layak huni berkat kombinasi unik dari lokasinya strategis, atmosfer dan hidrosfer yang berfungsi sebagai pelindung, dan aktivitas geologis yang dinamis. Berikut adalah poin-poin utama yang akan saya jelaskan mengapa bumi adalah tempat yang ideal untuk kehidupan. Yang pertama, yaitu zona layak huni atau habitable zone di tata surya. Zona layak huni adalah tentang jarak dari bintang atau matahari di mana suhu memungkinkan adanya air cair di permukaan planet. Lalu bumi berada di dalam zona ini tidak terlalu dekat sehingga air akan menguap secara ekstrim atau efek rumah kaca runway, dan tidak terlalu jauh sehingga air akan membeku. Lalu yang ketiga, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi lebar dan batas zona layak huni, antara lain luminositas matahari, albedo planet,
atau seberapa banyak cahaya yang dipantulkan. Lalu ada komposisi atmosfer seperti gas rumah kaca dan tekanan atmosfer. Lalu yang kedua itu adalah peran atmosfer dan hidrosfer. Untuk peran atmosfer sendiri, dia itu menyediakan gas-gas yang dibutuhkan untuk kehidupan, misalnya O2 untuk banyak organisme dan juga CO2 untuk fotosintesis. Lalu yang kedua itu ada efek rumah kaca atau greenhouse effect yang berfungsi sebagai menjaga suhu permukaan tetap dalam kisaran yang memungkinkan air cair dengan mengisolasi panas, terutama lewat gas seperti CO2, H2O, dan pada kondisi khusus seperti H2. Lalu yang ketiga itu melindungi radiasi kosmik dari partikel berbahaya dari luar angkasa, lapisan ozon, medan magnet, atau yang terkait dengan atmosfer dan inti bumi, berperan dalam melindungi kehidupan. Walau ini lebih ke kombinasi atmosfer dan aspek geologi. Lalu, selanjutnya itu ada menstabilkan iklim melalui siklus gas-gas seperti karbon. Contohnya itu seperti daun karbon, membantu mencegah fluktuasi suhu ekstrim. Lalu yang dari hidrosfer sendiri itu yang pertama ada air. Air bisa ditemukan di laut, sungai, danau, air tanah, yang adalah medium penting bagi reaksi biokimia yang menyediakan pelarut dan habitat. Terus ada siklus air, seperti evaporasi, lalu awan, lalu hujan, lalu limpasan, lalu kembali ke laut atau air tanah. Siklus ini mengatur suhu dan distribusi panas, mendukung cuaca dan iklim yang stabil. Lalu, laut juga berfungsi sebagai penyangga, menyerap panas berlebih dan CO2, membantu stabilisasi iklim global. Lalu, keberadaan hidrosfer sejak awal bumi sangat penting untuk evolusi kehidupan termasuk organisme primitif. Lalu yang ketiga, itu adalah geologi sebagai penunjang keberlanjutan kehidupan. Yang pertama-tama itu ada tektonika lempeng. Tektonika lempeng pergeseran lempeng menghasilkan pembentukan gunung, aktivitas vulkanik, dan recycling kerak bumi. Hal ini membantu dalam siklus mineral dan gas suplai elemen penting. Lalu, penyediaan nutrien dan elemen esensial. Batu dan kerak bumi mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan untuk kehidupan. Pelapukan batuan menyediakan mineral atau ion ke dalam tanah dan lautan. Lalu yang ketiga itu ada siklus karbon volatif. Vulkanisme mengeluarkan gas CO2, H2O, dan gas lainnya yang kemudian masuk siklus atmosfer dan laut. Pelapukan batu menyerap CO2. Ini membantu mengatur suhu bumi dalam skala geologis. Lalu daya tahan terhadap gangguan. Geologi menyediakan habitat yang beragam, misalnya seperti gua, celah batuan, lingkungan ekstrim, yang memungkinkan organisme bertahan bila kondisi permukaan menjadi kurang lama. Lalu ada magnetosfer dan inti besi. Inti cair dan medan magnetnya melindungi atmosfer dari angin matahari yang bisa mengikis atmosfer, menjaga agar atmosfer tetap ada dalam jangka panjang. Walau ini aspek gabungan antara geologi internal dan atmosfer. Dan yang terakhir itu ada sejarah geologi dan rekaman bumi purba. Catatan fosil, formasi batuan purba memberikan bukti bagaimana kehidupan dan lingkungan berinteraksi serta bagaimana stabilitas dan perubahan terjadi. Misalnya artikel Earth Habitability Inventory Framework and the Archean Rock Record membahas bagaimana aktivitas vulkanik, sirkulasi geokimia, dan interaksi atmosfer lautan mendukung kehidupan mikroba di masa awal bumi. Terima kasih.